Ya, shalom. Puji namanya Tuhan, saudara-saudara. Saya mengucap syukur kalau pada saat siang hari ini, di kebaktian online ini, Tuhan memberikan saya kepercayaan untuk membagikan sesuatu kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah. Dan tema khotbah yang Bapak Gembala berikan kepada saya yang bagikan adalah tentang pengampunan. Tapi sikap pengampunan itu luas Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya membatasi beberapa bagian saja. Kalau kita lihat kondisi kita saat ini Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, apalagi pada saat kita mengalami begitu banyak masalah demi masalah, ada pandemi COVID-19 ini, itu banyak sekali terjadi kekecewaan yang saya dengar. Ada beberapa teman-teman saya juga bercerita kepada saya bagaimana dia kecewa dengan bosnya, bagaimana ada gajinya yang dipotong, bagaimana dia kecewa dengan pekerjaannya karena tiba-tiba dia harus di PHK. Dia juga kecewa dengan kakaknya, kakak kandung. Dia kecewa dengan adik kandungnya. Dia kecewa dengan mamanya. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi saat seperti ini begitu banyak hal-hal yang membuat kita tuh kecewa. Karena apa? Karena iblis memang sengaja untuk membuat hati kita kecewa. Coba yuk kita lihat sebentar firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 4 ayat 23. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, coba ambil Alkitabnya, yuk kita baca sama-sama ya. Minimal suara saudara tuh terdengar orang di kiri kanannya. Yuk kita lihat Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal bilang Bapak Ibu bahwa kita harus menjaga hati kita. Yang bertanggung jawab terhadap hati kita itu bukannya orang lain, bukan Tuhan. Tapi yang bertanggung jawab terhadap hati kita adalah kita sendiri. Kenapa sih Amsal bilang bahwa kita harus menjaga hati kita dari segala kewaspadaan? Karena hati kita tuh rawan sekali Bapak Ibu. Saya mau cerita bagaimana pada saat mungkin Bapak Ibu juga alami seperti saya alami. Saya bangun tidur pagi-pagi gitu ya. Bayangan saya malam-malam bangun tidur saya maunya tuh disiapkan kopi yang hangat sama istri saya gitu ya. Tapi pada saat saya buka mata saya gitu ya, tiba-tiba saya mau minum kopi, istri saya bilang, aduh maaf lupa kopinya habis. Saya mau marah nggak enak gitu ya, tapi di dalam hati saya sendiri tuh ada sesuatu yang kayaknya ngeganjal gitu ya. Sampai Tuhan bilang, Yud coba jaga hatimu. Jangan sampai kecewa dengan hal-hal kecil seperti ini. Pada saat Roh Kudus bilang seperti itu, saya keep hati saya. Saya tahu saya harus berawas-awas dengan hati saya. Karena hati saya bisa luka hanya hal-hal yang kecil seperti itu. Saya juga alami pada saat saya harus ngantor, saya pakai motor saya, kemudian saya isi bensin saya. Waktu saya isi bensin saya, tiba-tiba petugas isi bensin itu melakukan hal yang curang. Hati ini mau berontak loh Bapak Ibu. Mau marah, mau kesel gitu ya. Tapi Roh Kudus ngomong sekali lagi, dia bilang, Yud hati-hati, jaga hatimu. Pada saat itu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tidak mau berucap. Saudara tahu nggak, walaupun kita nggak berucap, tapi kekesalan itu ada di dalam hati kita. Itu sebenarnya kalau kita belum bereskan, itu sebenarnya ada luka Bapak Ibu. Belum lagi kita sampai kantor, kita menghadapi begitu banyak karakter orang-orang. Ada karakternya yang judes, ada karakternya yang suka marah, ada karakter yang berkata-kata, berbicaranya kencang gitu ya. Kita bisa luka Bapak Ibu. Itu di dunia sekuler, di dunia kerja, di dunia pelayanan pun sama saya lihat Bapak Ibu. Begitu banyak pelayan satu dengan pelayan lainnya kadang-kadang tersinggung. Hanya dengan tulisan WA kadang-kadang tersinggung. Dipendam dalam hati, belum dibereskan. Sampai suatu saat luka-luka kecil itu, dendam-dendam kecil itu bisa berubah menjadi sesuatu bom yang dapat meledak. Yang dapat menghancurkan bukan hanya orang lain, tapi juga diri kita sendiri. Kenapa Amsal bilang jaga hatimu dari segala kewaspadaan? Karena dari situ terpancar kehidupan. Iblis tahu Bapak Ibu, kalau hatimu rusak, kalau hatimu cemar, kalau hatimu menyimpan kepahitan, walaupun hanya sedikit saja, pelayananmu juga tidak akan kudus. Kalau hatimu cemar, kalau hatimu dendam, kalau hatimu kecewa sedikit saja, Bapak Ibu, kau tidak akan mungkin bisa mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Iblis mengerti sekali seperti ini. Bahkan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, yuk kita baca sama-sama sekali lagi. Firman Tuhan bilang seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, perhatikan baik-baik, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Tuhan mau hati kita tuh benar. Tuhan mau hati kita tuh kudus. Tuhan mau hati kita tuh all out sama Tuhan. Tidak menyimpan kesalahan, tidak menyimpan kekecewaan, tidak cemar. Karena pada saat hati kita all out buat Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan gampangnya kita bisa dengar suara Tuhan. Pada saat kita menyembah Tuhan, dengan gampangnya Tuhan berkata-kata sesuatu kepada kita. Bahkan hal-hal yang tersembunyi, yang belum dinyatakan kepada dunia. Pada saat kita connect dengan Tuhan, hati kita benar kepada Tuhan. Saudara tahu, kita bisa dengar suara Tuhan. Dan ini yang iblis gak suka Bapak Ibu. Dia akan coba mengacaukan hatimu dan hati saya. Pada saat hati kita rusak, kita gak mungkin bisa dengar suara Tuhan. Sehingga pelayanan kita rusak. Apapun juga yang kita lakukan akan rusak. Gak ada kehidupan yang memancar. Pelayan-pelayan Tuhan yang memimpin pujian sekalipun, saudara bisa punya suara yang begitu bagus mungkin. Tapi pada saat hatimu cemar, kau belum sempat tuntaskan sama Tuhan. Apapun juga yang kau lakukan semuanya akan cemar. Saya ingat banget saudara, pada saat tanggal 1 Agustus kemarin, pada saat Pak Rudi katakan kepada saya, Yud, nanti di minggu kelima kamu akan memimpin khotbah ya gitu ya. Saya doa sama Tuhan, saya bilang Tuhan, apa yang saya harus bagikan gitu ya. Tiba-tiba ada satu perkataan, ada satu kata yang jelas sekali yang Tuhan katakan kepada saya. Dia bilang seperti ini, Yud, hati-hati dengan roh kebencian. Roh kebencian, kakaknya itu roh cemburu, kakaknya lagi roh menghakimi. Itu satu paket Bapak Ibu. Dia bilang hati-hati sekali dengan roh kebencian. Yuk kita lihat sebentar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel. 1 Samuel 18 ayat 7 dan 9. Sebelum kita baca, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa sih kita harus waspada dengan roh kebencian ini? Kenapa kita harus waspada dengan roh cemburu? Kenapa kita harus waspada dengan roh yang menghakimi? Karena poin pertama, kecemburuan, kebencian, itu semuanya racun daripada iblis. Racun nggak butuh 1 liter air untuk membuat saudara tuh mati, tidak. 1 tetes racun saja dicampurkan dengan segelas air putih dan saudara minum, itu akan membuat saudara mati. Hati-hati dengan racunnya iblis. Ini cerita bagaimana Raja Saul dan Raja Daud. Sebelumnya saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita baca kitab ini. Bagaimana Raja Saul dan Raja Daud pulang berperang. Dulu waktu saya sekolah minggu Bapak Ibu, saya mengidolakan satu tokoh ini. Raja Saul sangat saya idolakan. Kenapa sih waktu sekolah minggu saya mengidolakan tokoh ini? Karena guru sekolah minggu saya sering bercerita bahwa Raja Saul itu adalah raja yang gagah. Raja yang kuat, ganteng gitu ya. Terusnya dia tinggi besar, perawakannya. Itu membuat imajinasi saya sebagai anak sekolah minggu itu wow, ini idola yang luar biasa gitu ya. Tapi kemudian setelah saya beranjak lebih dewasa lagi, pengenalan saya membaca firman Tuhan, saya melihat bagaimana Raja Saul ini memiliki satu tabiat karakter yang jahat sebenarnya. Nah, ceritanya pada saat Raja Saul dan Raja Daud pulang berperang, di situ begitu banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita sekota itu yang menyambut mereka dengan tari-tarian gitu ya. Kemudian apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu? Yuk kita baca ya, 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja ini pun jatuh kepadanya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, lihat Alkitabnya. Sejak hari itu firman Tuhan bilang, maka Saul selalu mendengki Daud. Saul sejak itu cemburu, dendam, amarah yang dia simpan di dalam hatinya. Karena apa? Dia punya amarah yang dia simpan di dalam hatinya. Karena dia dengar perempuan-perempuan ini bernyanyi bersaut-sautan. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lebih banyak Daud gitu ya. Pada saat itu dia begitu kesal. Saudara lihat hasilnya. Pada saat Saul menyimpan iri hati,
cemburu, dendam yang belum dia selesaikan. Kalau saudara baca kitab suci lebih dalam lagi, Paul ini dari seorang yang sebenarnya pendiam saudara, dari seorang yang sebenarnya pemalu, berubah menjadi orang yang beringas, berubah menjadi pembunuh yang luar biasa sadisnya. Hati-hati Bapak Ibu. Saya nggak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara pada saat siang hari ini, pada saat dengar firman Tuhan. Tapi sementara saudara dengar firman Tuhan dan Roh Kudus mengatakan sesuatu, mungkin ada dendam, mungkin ada iri hati, mungkin kau cemburu melihat kesuksesan orang lain, mungkin kau cemburu melihat temanmu gajinya lebih tinggi daripada engkau, padahal dia baru saja masuk. Mungkin kau cemburu melihat teman pelayananmu lebih diangkat lebih tinggi lagi daripada engkau. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bisa membuat bom waktu yang akan meledak seketika. Yang bukan hanya menghancurkan orang banyak, tapi bisa menghancurkan dirimu sendiri. Jadi yang pertama, kecemburuan, kebencian, penghakiman di dalam hatimu. Itu adalah racun yang sangat berbahaya. Kalau saya ingat sekali bagaimana tentang racun seperti ini saudara. Saya setiap kali disakiti orang, saya termasuk orang yang dapat dibilang 90% banyak disakiti gitu ya. Tapi saya bersyukur sekali saya tumbuh menjadi anak yang sekarang gampang sekali bisa mengampuni. Kalau dulu tidak Bapak Ibu. Kalau dulu karena begitu banyak luka di dalam hati saya. Dari kecil saya sudah lumpuh. Teman-teman sekampung saya semua ejek saya. Dengan kata-kata yang menyakitkan saya. Bahkan orang-orang terdekat saya, saudara saya juga menyakitkan saya. Orang-orang yang ada di kelas saya juga menyakitkan saya. Luka itu banyak sekali. Dan itu mempengaruhi saya punya pelayanan di gereja. Yes, saya melayani di gereja. Saya melakukan ini, itu. Semua kegiatan-kegiatan gereja saya lakukan. Tapi tetap luka itu ada. Tapi bersyukur saya mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengerti bahwa pada saat saya sakit hati, pada saat saya cemburu, itu racunnya iblis yang sangat membahayakan hidup saya. Dan pada saat itu setiap kali saya disakiti, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya ampuni orang itu. Kadang-kadang kalau susah sekali saudara, saya masuk ke kamar saya cuma teriak, saya cuma bilang, Tuhan saya ampuni dia di dalam nama Yesus. Kadang-kadang saya menangis, saya bilang, Tuhan saya ampuni dia, saya sebutkan namanya. Tuhan saya ampuni dia di dalam nama Yesus. Kalau belum bisa juga saya teriak di bantal itu, Tuhan, saya bilang, Tuhan saya mengampuni dia. Sampai timbul kelegaan. Pada saat timbul kelegaan saudara tahu, yang hadir dalam hati saya, damai sejahtera. Poin pertama, hati-hati dengan kecemburuan, hati-hati dengan dendam, hati-hati dengan kebencian, hati-hati dengan sakit hati, itu racun. Dan poin kedua saudara yang Tuhan kasih tahu kepada saya, bahwa kebencian, menghakimi orang, kecemburuan, itu akan membuat hidupmu sama seperti orang yang kamu benci. Sama seperti orang yang kamu hakimi. Yuk kita lihat sebentar firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 2. Ayat yang pertama. Coba baca Alkitabnya sekali lagi sama-sama yuk kita lihat ayat ini. Saya percaya ayat ini juga bisa membuat saudara bisa berubah. Dan saya berdoa di tempat ini sebentar kita selesai mendengarkan firman Tuhan ini, hidup saudara akan dirubah. Sebagaimana Tuhan bisa merubah hidup saya percaya Tuhan Roh Kudus yang sama bisa merubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma 2 ayat 1 firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu hai manusia, siapakah juga engkau yang menghakimi orang lain? Perhatikan, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab di dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, menghakimi di sini sama dengan pada saat engkau menghina, pada saat engkau cemburu, pada saat engkau marah, pada saat engkau benci kepada orang lain, engkau melakukan hal-hal yang sama. Maksudnya apa saudara? Tuhan mau kita gak boleh menghakimi orang lain. Pada saat saya menghakimi orang lain, segala keadaan orang itu akan saya lakukan juga. Contohnya misalnya saya menghakimi Joy. Tadi yang mimpin pujian ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena Joy menyakiti saya. Joy sudah membuat saya terluka. Joy sudah membuat saya marah gitu ya. Walaupun saya gak salah. Pada saat itu terbuka celah dalam hati saya. Nah, karena saya juga tidak mengampuni dan saya marah, saya benci, kebencian saya meluap-luap kepada Joy. Saudara tahu, karakter Joy yang buruk. Misalnya nih, Joy punya karakter jorok, suka porno, suka melihat gambar-gambar kotor, karakternya suka marah gitu ya, suka iri hati. Semua karakter Joy itu akan saya lakukan juga Bapak Ibu.
Saya ingat banget bagaimana ada satu kesaksian, sebenarnya kesaksian ini sudah lama saya saksikan, tapi saya mau angkat kembali di tempat ini supaya saudara semuanya bisa mengerti bagaimana kesaksian ini begitu memberkati hidup saya, dan saya percaya juga bisa memberkati saudara. Ada seorang anak kecil Bapak Ibu, seorang wanita yang berusia 9 tahun. Oke, saya kasih namanya Mary. Mary berada di dalam lingkungan keluarga yang baik-baik. Karena papanya memiliki pekerjaan yang luar biasa, mamanya juga begitu menyayangi dia. Mereka keluarga yang harmonis sekali pokoknya gitu ya. Mereka hidup setiap hari dengan kebahagiaan karena papanya juga begitu mengasihi Mary. Sampai suatu saat ada satu musibah yang menimpa keluarga ini Bapak Ibu. Papanya di PHK secara mendadak. Papanya stres waktu di PHK. Karena apa? Karena kebutuhan dia setiap bulan tuh banyak banget Bapak Ibu. Waktu di PHK ini bapaknya pikir bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan lainnya yang lebih bagus. Tapi berbulan-bulan bapak ini mencari pekerjaan, tidak ada satupun perusahaan yang menerima dia. Sehingga tingkat stres ini bertambah-tambah. Kebutuhan semakin menumpuk. Sampai akhirnya tabiat, karakter lamanya tuh muncul lagi. Karakter lamanya apa? Suka ngerokok. Muncul lagi, dia ambil rokoknya, dia mulai merokok. Untuk menghilangkan stresnya katanya. Saya nggak tahu, katanya seperti itu. Kemudian timbul lagi karakter lamanya. Dia mulai mabuk-mabukan Bapak Ibu. Ini membuat istrinya, mamanya Mary begitu frustasi juga. Sampai akhirnya mamanya Mary memutuskan untuk bekerja membantu membantu suaminya untuk mencukupi mereka punya kebutuhan. Sebagai seorang tukang bersih-bersih di salah satu peternakan gitu ya. Setiap hari mamanya Mary ini harus bekerja pagi pulang malam gitu ya. Tapi papanya yang dalam kondisi stres itu mabok-mabokan di rumah. Suatu siang sekitar pukul 2 siang papanya panggil Mary. Mary, ya Pak gitu ya. Dalam kondisi yang mabok nih papanya. Mer, ini coba kamu anterin makanan ini buat mama kamu, buat makan sorenya dia nanti supaya mama nggak kelaparan. Oke Pak, akhirnya Mary kecil usia 9 tahun ini pergi gitu ya, pergi membawa makanan buat mamanya. Di tengah perjalanan, Mary ingat sesuatu Bapak Ibu. Dia ingat bahwa handphonenya tuh ketinggalan di rumahnya. Akhirnya dengan buru-buru dia kembali ke rumahnya. Waktu dia kembali ke rumahnya, dia mendengar satu suara cekikikan di kamar ayahnya. Karena penasaran, Mary ini kemudian pelan-pelan mendekati kamar papanya. Pelan-pelan dia dekati kamar papanya. Waktu dia mulai buka kamar papanya, saudara tahu apa yang terjadi? Dia melihat papanya yang dalam kondisi mabok-mabok. Di sana ada seorang wanita lain. Maaf kata, mereka sedang berzina. Mereka sedang berselingkuh. Mary begitu marah, dia tutup pintunya kencang-kencang. Dia nangis, dia lari keluar. Dia nangis jerit sekali saudara, dan dia katakan, saya benci dengan papa. Saya benci dengan papa yang seorang pemabok. Saya benci dengan papa seorang perokok. Saya benci dengan papa yang suka berselingkuh. Saya benci dengan wanita jalang itu katanya. Saya benci dengan papa. Singkat cerita Bapak Ibu, Mary ini tumbuh menjadi wanita yang seperti biasa, wanita biasa. Dia ketemu dengan seorang pria yang akhirnya menjadi suaminya. Pria ini adalah salah satu pekerja di dalam salah satu gereja. Hidup bahagia, Mary menikah dengan pria ini, dikaruniakan 2 anak. Prianya ini juga memiliki satu jabatan yang baik di kantornya. Gajinya juga cukup besar sehingga keluarga Mary menjadi keluarga yang sangat luar biasa bahagianya. Tapi saudara, saya kaget banget. Di dalam kesaksian ini dikatakan bahwa secara tiba-tiba suaminya di PHK dan harus menganggur oleh perusahaan. Waktu di PHK seperti ini, suaminya stres mirip banget seperti papanya. Karakter lamanya yang sudah bertahun-tahun dia tinggalkan kembali lagi suaminya lakukan. Apa yang dilakukan suami Mary ini? Suaminya Mary ini mulai merokok, mulai mabok-mabokan. Dan saudara tahu, singkat dari kesaksian ini, Mary menjumpai suaminya di kamarnya sendiri sedang berselingkuh dengan wanita lain. Saudara bisa lihat, karena Mary benci, karena Mary dendam dengan ayahnya. Ayah yang suka mabok-mabokan, ayah yang suka merokok, ayah yang suka berzina, yang berselingkuh dengan wanita lain. Pada saat Mary belum selesaikan itu di hadapan Tuhan, Mary belum akui itu di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan.
Mary melakukan hal yang sama. Kalau Mary tidak melakukan hal yang sama, suaminya melakukan hal yang sama. Saya bisa lihat bahayanya. Pada saat kebencian itu masih ada dalam hati kita, saudara akan melakukan hal yang tetap sama, saudara. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian. Amsal bilang jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Dari sini terpancar semua kehidupanmu. Dari sini terpancar semua keadaan-keadaanmu. Kalau hatimu rusak, keadaanmu di luar juga akan rusak Bapak Ibu. Kau tidak bisa melihat hal yang supranatural akan terjadi. Dan iblis tahu ini semuanya, maka dia serang hati kita, hati saudara dan saya. Saudara, kalau saudara pada saat ini mengalami hal seperti ini, ayo cepat-cepat bertobat Bapak Ibu. Kalau tidak hasilnya, waduh luar biasa banget Bapak Ibu saudara sekalian. Saya ingat banget bagaimana ada satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang masuk atau diundang di salah satu gereja besar. Hamba Tuhan ini bersaksi bahwa pada saat dia masuk ke dalam gereja itu, pada saat itu pujian penyembah dinaikkan. Dia duduk paling depan, hamba Tuhan ini sebelum dia khotbah, dia duduk paling depan, dia mengikuti semua acara pujian penyembahan. Yang mimpin pujian kebetulan Ibu Gembala. Nah, tapi dia kaget sekali. Waktu dia menyembah Tuhan, dia lihat saudara, Ibu Gembala ini berdiri di depan mimbar seperti ini. Pada saat Ibu Gembala ini memimpin pujian dan mengangkat tangannya. Waktu dia angkat tangannya ini seperti ini. Tiba-tiba ada duri-duri di tangannya ini menyebar ke jemaat. Waktu diangkat seperti ini. Sebab kau besar, ini duri-duri gitu ya. Itu menyebar mengenai jemaat-jemaat yang hadir. Dia kaget, apa ini Tuhan? Kata hamba Tuhan ini. Kemudian pada saat Ibu Gembala ini memimpin pujian bertepuk tangan. Tangan yang ditepuk ini mengeluarkan duri-duri yang menyebar, yang hinggap dan kena kepada semua jemaat yang ada pada saat itu. Hamba Tuhan ini kaget Bapak Ibu. Kemudian dia tanya Tuhan, dia tanya Roh Kudus. Roh Kudus, kenapa ini seperti ini? Kenapa Ibu Gembala ini mengeluarkan duri-duri yang dapat mengenai semua jemaat yang hadir? Roh Kudus bilang seperti ini, itu duri-duri kebencian. Wow, ternyata Bapak Ibu, Ibu Gembala yang memimpin pujian ini menyimpan kebencian, luka kepada suaminya. Singkat cerita kesaksian bahwa ternyata suaminya yang hamba Tuhan setempat, berselingkuh dengan singer yang ada di gerejanya. Dan itu yang menyebabkan Ibu Gembala begitu pahit, begitu sakit, begitu benci pada suaminya. Tapi dia tetap pendam di dalam hatinya. Dan itu berefek pada saat dia melayani Bapak Ibu. Saudara yang melayani Tuhan pada saat ini, saya cuma ingatkan sebagai hamba Tuhan, bereskan hatimu saudara, bereskan hati kita. Yuk kita punya hati yang benar. Pada saat ini mungkin gak secara kebetulan saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Itu tandanya Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki hati yang benar, memiliki hati yang lembut. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Supaya setiap penyembahan kita tuh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saya pernah menonton satu drama Korea. Saya nggak terlalu suka dengan drama Korea Bapak Ibu. Istri saya suka gitu ya, anak-anak saya nggak terlalu tapi pernah nonton. Nah kebetulan saya nonton, ada satu drama Korea yang berjudul Legend of the Blue Sea. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah tahu ya ceritanya. Saya jadi suka dengan drama Korea ini karena ada cerita-ceritanya agak menarik. Di situ judul Legend of the Blue Sea menceritakan bagaimana seorang putri duyung atau seekor putri duyung gitu ya mau menjadi manusia. Nah, kalau dia mau menjadi manusia, dia harus hidup di dunia manusia seperti kita gitu ya. Dia berubah wujud menjadi manusia. Tapi saudara tahu nggak, pada saat dia hidup di dunia manusia di darat, itu tanpa dia sadari sebenarnya sampai akhirnya putri duyung ini menyadari hatinya, organ hatinya itu mengeras. Mengeras semakin lama dia ada di dunia manusia. Hatinya itu semakin keras, semakin keras, semakin keras. Dan itu menyebabkan dia bisa meninggal mati secara mendadak. Hati ini juga sama saudara, seperti kita. Kalau kita semuanya hidup di dalam dunia, dalam sistem dunia ini. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kebencian. Dunia yang mengatakan bahwa pada saat kau disakiti, balas. Pada saat kau ditampar 1 kali, balas 10 kali. Pada saat kau dihina, injak-injak dia. Itu dunia di mana saudara dan saya hidup.
Dunia penuh dengan kebencian, dunia penuh dengan kedendaman, dunia penuh dengan kecemburuan, dunia penuh dengan kecongkakan, dunia penuh dengan hawa nafsu, kecemaran, keserakahan. Saudara hidup di sana. Dan hati kita bisa keras karena gara-gara seperti itu. Tapi bersyukur ending daripada cerita Legend of the Blue Sea ini. Dikatakan bahwa hati Putri Duyung ini bisa melembut kembali, melunak kembali. Pada saat ada seseorang yang mencintai dia. Bukan hanya cukup di situ, tapi dia juga harus bisa mencintai orang yang mencintai dia. Pada saat ada ada laki-laki yang mencintai dia atau perempuan yang mencintai dia gitu ya, maka hatinya akan melunak. Tapi dia juga harus berusaha untuk mencintai orang yang mencintai dia. Hatinya akan melunak dan dia bisa hidup lama sekali. Kembali saya mau katakan, hati kita bisa keras karena kita berada di dalam sistem dunia ini. Tapi hati kita bisa melembut pada saat kita tahu bahwa ada satu pribadi yang sangat-sangat mengasihi kita, yaitu Yesus. Tuhan kita, Allah kita. Kalau saudara mau menerima kasih-Nya, masuk dalam hatimu siang hari ini. Bukan hanya sekedar masuk dalam hatimu, tapi engkau meresponi kasih-Nya. Kau bilang, Tuhan, saya mau Engkau masuk dalam hati saya. Dan saya mau berusaha untuk belajar untuk mencintai Engkau lebih daripada segalanya. Saudara tahu, kekerasan hatimu karena pengaruh dunia ini, karena sistem dunia ini yang membentuk hatimu semakin lama semakin keras, itu akan melunak. Engkau akan mudah mengampuni, saudara. Saya tahu bagaimana saya mudah mengampuni. Karena setiap hari saya hanya minta, saya bangun pagi-pagi setiap jam 4:15. Bertahun saya lakukan ini, saya datang sama Tuhan, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya datang pagi ini. Saya butuh kasih-Nya Tuhan lebih daripada segalanya. Sebelum saya kerja, sebelum saya mengendarai motor, sebelum saya ketemu dengan orang-orang, saya perlu kasih Tuhan tuh ada dalam hati saya. Dan saya mau belajar Tuhan untuk mencintai Engkau dan mengasihi Engkau. Pada saat saya rasakan kasih Tuhan pagi-pagi, saudara, percaya saya, hidupmu akan berbeda. Kau akan gampang sekali mengampuni orang sekalipun orang itu begitu menyebalkanmu, sekalipun orang itu begitu menyakitimu. Karena apa? Kau sudah menerima kasih-Nya. Siang hari ini saudara yang mendengarkan firman Tuhan, ayo buka hatimu. Saya nggak tahu apa yang sudah engkau alami. Mungkin kau disakiti dengan atasanmu. Mungkin kau disakiti dengan suamimu. Mungkin kau disakiti dengan istrimu. Mungkin kau disakiti oleh anakmu. Mungkin kau disakiti dengan orang-orang terdekatmu. Mungkin kau disakiti dengan orang-orang kepercayaanmu. Saya pernah disakiti dengan anak buah saya sendiri, saudara. Saya pernah disakiti dengan orang yang sangat saya hormati beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi saya mau bilang siang hari ini, buka hatimu. Mungkin kau sudah keras hatimu siang hari ini. Buka hatimu. Biarkan kasih Tuhan itu masuk hari ini juga dalam hatimu. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya responi kasih-Mu masuk dalam hatiku. Puji namanya Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Dan saya percaya firman Tuhan ini bisa membuat saudara dan saya kuat. Di masa-masa sukar sekalipun, saudara akan kuat. Karena apa? Karena kasih-Nya Tuhan itu ada dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu semuanya di hadapan Tuhan. Semuanya yang ada di rumah, angkat tanganmu. Dan biarkan kasih Tuhan pada saat siang hari ini menjamah engkau. Bukan secara kebetulan engkau bisa melihat, mendengar, menyaksikan program khotbah online ini siang hari ini. Saya percaya juga Roh Kudus bukan hanya ada di tempat ini pada saat saya berbicara. Tapi Roh Kudus juga ada di tempat di mana saudara dan saya menonton khotbah ini. Dia bisa menjamah hatimu. Dia mau berkata-kata di dalam hidupmu, buka hatimu. Mungkin kau disakiti siang hari ini. Mungkin kau dikecewakan dengan orang yang sangat kau percaya. Dan kau tidak bisa membalas itu semuanya. Kau hanya bisa lakukan, kau hanya bisa memberikan hidupmu buat Tuhan dan bilang, aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Ayo angkat tanganmu sama-sama, bilang, Tuhan, aku mengampuni orang yang sudah menyakitiku, orang yang sudah membuat aku luka, orang yang sudah membuat bertahun-tahun hidupku menderita. Siang hari ini aku ampuni dia. Sebutkan namanya Bapak Ibu, sebutkan namanya kencang-kencang saudara. Enggak usah hiraukan kiri kananmu, tapi biarkan Roh Kudus boleh menjamah hatimu pada saat ini. Dan membiarkan kasih-Nya Tuhan itu hadir dalam hatimu. Responi kasih-Nya Tuhan dan bilang, Tuhan aku ampuni dia di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Hukarabada shekinah mahakaraba. Jamah mereka semuanya Roh Kudus. Jamah mereka semuanya Tuhan. Hapus air mata mereka ya Tuhan. Ganti segala kekeringan yang ada dalam hati mereka. Mungkin pada saat ini begitu banyak racun yang sudah mereka minum ya Tuhan. Mungkin begitu banyak luka-luka yang mereka sedang alami Tuhan. Yang menyebabkan rumah tangga mereka berantakan mungkin Tuhan. Mereka mungkin sedang di penghujung perceraian. Mungkin mereka sedang di ujung sesuatu yang menyakitkan Tuhan. Tapi pada saat siang hari ini Tuhan, kalau mereka mau menerima Engkau, menerima kasih-Mu Tuhan, bantu mereka Roh Kudus. Tolong mereka ya Tuhan, selesaikan semua masalah mereka ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup dan Engkau berkuasa. Terpujilah bagi nama-Mu, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Biar segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang cinta Tuhan sama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan selesai sampai di sini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Allah. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Kembalilah melakukan pekerjaanmu masing-masing dengan membawa berkat dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang lembut dengan Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai hari ini, besok sampai Maranatha, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji namanya Tuhan. Selamat siang.